Halo, bertemu lagi di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Gadis Mafiaku, ditulis oleh Sasa Nayonara. Episode Markas Blue Dragon, full episode, pengisi suara Rina Puspita. 1 jam kemudian, ROD sudah memasuki kawasan hutan yang dimana di tengahnya terdapat markas Blue Dragon. Tetapi sebelum sampai, Riana menghentikan kendaraannya, begitu juga dengan yang lainnya. Rina, lakukan sekarang. Waktumu hanya 15 menit. Baik, Win. Rina bergegas mengambil semua alat yang dibawanya tadi. 10 orang yang ditugaskan untuk membantu Rina sudah datang menghampiri Rina di mobilnya. Mereka bersepuluh membagi tugas agar cepat selesai. Begitu cepat dan cekatannya mereka bersepuluh dalam membagi tugas untuk meretas CCTV. Tidak sampai 15 menit, mereka sudah menyelesaikan meretas CCTV. Sudah, Win. Kerja bagus. Semuanya berbagi kelompok sekarang. Dan mulailah berpencar untuk menjalankan rencana yang sudah dibuat. Lakukan seperti rencana atau kalian hanya akan tinggal nama. Ingat, kalian harus saling menjaga. Jika sampai ada yang terluka, kalian pasti tahu akibatnya. Riana berucap pada semua orang, pada alat komunikasi yang langsung menghubungkan ke semua orang. Semua mafioso langsung berbagi kelompok setelah mendapatkan perintah. Sesudah berbagi, mereka mulai melanjutkan mobil dengan arah yang berbeda. Mereka semua semakin mendekati markas Blue Dragon. Rian yang memimpin BR2 langsung berhenti ikuti kelompok BR2 setelah Riana menunjukkan di mana letak pintu terowongan rahasia milik Blue Dragon. Rian dan BR2 langsung memasuki pintu terowongan rahasia itu. Riana yang melihat Rian dan BR2 sudah masuk dalam terowongan rahasia. Ia langsung melajukan mobilnya diikuti semua mafioso kelompok BR1. Di markas Blue Dragon sudah mulai panik kedatangan tamu secara dadakan. Siapa lagi selain ROD? Blue Dragon yang berada di dalam markas langsung masuk ke dalam gudang senjata untuk mengambil senjata. Sudah mengambil senjatanya, mereka langsung pergi keluar untuk menghalangi ROD masuk ke dalam markas. Ketua Blue Dragon sudah bersiap jika ada musuh yang berhasil masuk ke dalam markasnya. Pedang panjang kesayangannya sudah berada di tangan kanannya. Mafioso gerbang utama telah berhasil Rama kalahkan dengan bantuan kelompok peserta mafioso baru yang dengan cepat menembakkan racun melalui panah kepada mafioso Blue Dragon. Lihat Rama yang berhasil mengalahkan pertahanan gerbang utama. Riana beserta BR1 langsung masuk ke dalam markas. Rama beserta BR3 juga masuk mengikuti Riana. Belum sempat masuk markas, para mafioso Blue Dragon dengan jumlah banyak telah menghadang mereka dengan menggunakan senjata bermacam-macam. Dengan santainya, Riana maju dengan mengayunkan kedua pedang samurainya. Melihat Queen mereka maju sampai mengayunkan kedua pedang samurainya, Rama, BR1 dan BR2 langsung ikut maju melawan para mafioso Blue Dragon. Mafioso ROD melawan Blue Dragon dengan gesit untuk memberi jalan Queen dan Kingnya masuk ke dalam markas Blue Dragon. Karena jumlah mafioso Blue Dragon yang berada di luar lebih sedikit, maka dengan mudahnya mafioso ROD mengalahkan mereka. Riana dan Rama yang sudah diberi jalan untuk masuk ke dalam markas langsung masuk dengan diikuti beberapa ratus mafioso. Di dalam markas Blue Dragon lagi, dan lagi mafioso Blue Dragon menghadang mereka. Tetapi karena jumlah mafioso Blue Dragon sudah berkurang, sangatlah mudah mengalahkannya. Sedangkan di luar markas, baik kelompok Rina, Andri, Indra dan Evan masih melakukan pertarungan melawan mafioso Blue Dragon. Untuk mafioso Blue Dragon yang bersembunyi di pohon sudah diatasi oleh kelompok mafioso ROD baru dengan racunnya. Kembali ke dalam markas. Sudah mengalahkan mafioso Blue Dragon yang menghadang mereka tadi, Riana dan Rama yang diikuti beberapa mafioso yang bertugas melindungi. Mereka semua terus mencari keberadaan ketua Blue Dragon hingga sampai di satu ruangan. Dengan sekali dobrakan, Riana, pintu itu langsung merusak. Orang yang ada di dalam ruangan itu terkejut akan hal itu. Mengapa bersembunyi? Takut? Buat apa aku takut? Dan siapa kalian? Kau pasti tahu kan siapa kami? Aku tidak tahu. Tapi jika dilihat kalian ini sepertinya ketua dari kelompok penyerangan markasku. Tebak ketua Blue Dragon dengan asal-asalan. Tepat dan akurat. Jawab Rama. Kalian mau apa? Mengapa menyerang Blue Dragon? Ini bukan urusan kau. Ini urusanku. Karena yang kalian serang adalah kelompokku. Terserahlah. Ayo kita bertarung. Kau sudah berani masuk dalam markasku, maka aku tidak akan membiarkan kau keluar dengan hidup-hidup. Ketua Blue Dragon sudah mulai mengeluarkan pedangnya yang panjang dan runcing. Baiklah, jangan banyak omong kosong.
Kalian semua, jangan ada yang ikut campur atau kalian kubunuh. Ucap Rihanna memperingatkan Rama dan beberapa mafioso ROD yang ikut. Baik, Queen. Sahut Rama dan beberapa mafioso ROD secara bersamaan. Ketua Blue Dragon berlari mendekati Rihanna dengan pedang yang sudah terangkat. Rihanna hanya berjalan santai dengan mengeluarkan kedua pedang samurai kesayangannya. Pertarungan antara Rihanna dan kedua Blue Dragon terjadi dengan sengit. Mereka berdua sangat handal dalam menggunakan pedang. Tidak ada yang mau mengalah. Hingga pertarungan terus terjadi, bahkan sampai Rian, Rina, Andri, Indra, dan Evan datang untuk bertarung, itu masih terjadi dengan sengitnya. Hingga saat Ketua Blue Dragon lengah, Rihanna berhasil melukai perut Ketua Blue Dragon. Sialan, berani sekali kau melukaiku. Tidak akan kubiarkan kau keluar dari sini hidup-hidup. Hardik Ketua Blue Dragon sambil memegangi perutnya yang sudah mengeluarkan darah. Sudah terluka saja masih bisa mengancam. Lihatlah diri Tuan sendiri. Jangan-jangan nanti Tuan tidak akan keluar hidup-hidup dari sini. Jangan banyak ngomong. Teriak Ketua Blue Dragon yang kembali mengangkat pedangnya dengan tangan sebelah kiri memegang luka di perutnya. Ketua Blue Dragon mulai memainkan pandangnya lagi dengan lincah, walau tidak selincah dari awal tadi. The Sip dan beberapa mafioso ROD hanya menonton pertarungan itu karena Rihanna mengancam agar tidak ikut campur. Ketua Blue Dragon yang berencana ingin melukai lengan Rihanna tidak jadi karena Rihanna lebih cepat darinya, sehingga kedua tangan kakinya terpisah dari tubuhnya dengan sekali tebasan dari kedua pedang samurainya. Ketua Blue Dragon tidak bisa menumpu tubuhnya lagi dengan kakinya lantas jatuh tersungkur karena kedua kakinya sudah tidak ada. Darah terus mengalir mengotori lantai ruangan itu. Kakiku! Pakik Ketua Blue Dragon. Bagaimana? Apakah ingin bertarung lagi atau menyudahi? Tanya Rihanna dengan membersihkan kedua pedang samurai kesayangannya menggunakan kain yang ada di ruangan itu. Dasar iblis. Baru tahu? Sungguh tidak mengasyikkan. Baru sekali tebas, udah roboh. Rihanna dingin, tapi seringai tetap terlihat di wajahnya. The Sip dan beberapa mafioso hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala ketika mendengar ucapan Rihanna. Bagaimana tidak roboh jika kedua kaki sudah ditebas hingga lepas dari para mafio. Karena kau tidak mengasyikkan, lebih baik sekarang kita saling berpamitan. Karena aku akan mengirim Tuan langsung kepada Sang Pencipta. Ucap Rihanna yang kembali mengangkat kedua pedang samurainya dan tebasan Rihanna kali ini berhasil memisahkan kepala Ketua Blue Dragon. Setiap pikiran orang yang ada di ruangan itu hanya bisa bergidik ngeri. Mereka tidak akan pernah mau mencelakai Rihanna, jangankan mencelakai. Berpikiran mencelakai saja tidak berani jika begini. Setelah berhasil memisahkan kepala Ketua Blue Dragon dari tubuhnya, Rihanna kembali membersihkan darah yang terdapat pada senjatanya. Kemudian ia berjalan keluar dari ruangan dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. The Sip dan beberapa mafioso pun pergi mengikuti Rihanna yang pergi menghampiri mafioso Blue Dragon yang masih sibuk bertarung dengan mafioso ROD. Berhenti atau mati. Ketua kalian sudah mati. Teriak Rihanna dengan lantangnya mampu menghentikan pertarungan para mafioso. Seketika para mafioso Blue Dragon menjatuhkan senjata mereka ke tanah itu pertanda jika mereka sudah menyerah. Ketua kalian sudah mati. Kalian ingin ikut mati atau ikut kami? Kami ikut dengan Anda, Queen. Sahut para mafioso Blue Dragon yang tersisa. Good. Cepat kalian ambil semua harta, kendaraan, senjata, dan makanan yang kalian punya di sini. 20 menit waktu kalian. Untuk itu, atau kalian akan mati terbakar. Dengan cepat semua mafioso berlarian mengambil semua yang ada di markas Blue Dragon. Sedangkan untuk yang terluka, mereka dibawa menggunakan jet pribadi milik Rihanna, yang di dalamnya terdapat tim medis yang sudah siaga dengan semua alat. Tidak berapa lama, semua mafioso Blue Dragon sudah berkumpul kembali dengan membawa semuanya. Rihanna yang melihat itu langsung memerintahkan semuanya untuk pergi dari situ. Semuanya sudah pergi dari markas Blue Dragon. Dan dalam hitungan menit, ledakan hebat terjadi di markas Blue Dragon. Siapa lagi pelakunya selain Rihanna, yang sengaja memerintahkan Andri melemparkan beberapa bom untuk meledakkan markas Blue Dragon. Sudah dengan semua itu, ROD langsung melajukan kendaraan mereka pulang ke markas ROD. Bersambung.